Dan yang menarik adalah seperti yang lo bilang tadi, dimana memang mechanical-nya mereka percaya banget. Mereka yang kita bisa bilang setupnya nggak terlalu baik, tapi justru ngebalikin skenario-nya begitu sangat cepat. Iya, itu kekuatan mikro ya. Dimana ternyata masih ada firing juga, gaspol no rem. Sepertinya atas map keras, bos. Atas map keras, bos. Like I said, this is it, EVOS Esports. Dengan eksistensinya di atas map ya kan. Itu dia tamu yang Marika dan Changzu di sini bersama tukang semerat. Oh tapi gak bisa karena tim Lovre yang udah datang. Wow, mampusnya besok knockdown 2. Lontar dari Baby Bu mendapatkan korban 3 orang sekaligus dengan Zixia sendirian. Rata. Coba mau tembakan lagi. Jam sudah dilakukan. Bukan knockdown 2 player. Lontar 11 kill. Satu lagi. Anyway, untuk Grand Final sendiri nanti kita ada tanggal 24 sampai dengan 25. Dan gue juga ada bisikan nih dari tim produksi, katanya sebentar lagi kita akan nge-unlock 100.000 subscriber. Jadi tolong 100.000 subscribernya di-achieve ya. Karena menurut gua kalian sebagai viewers itu udah sepantasnya pencet tombol subscribe. Kenapa? Kalian ini terutama fanbase dari Aura NSC ya kan, teman-teman dari Aura Fam itu pasti udah nungguin banget yang namanya kapan Aura NSC turnamen lagi. Disinilah tempatnya, dan bentuk terima kasih kalian harus berupa subscribe, like dan juga share. Ya tapi kan? oke, kita biar ngejar waktu juga, kita langsung masuk aja nih di gamenya. Sekarang kita balik lagi, reset lagi di Bermuda. Mungkin melanjutin perkataan lo yang tadi ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Upoint Esports itu sendiri ya Ci, ini tuh mereka dari berbulan-bulan lalu ya udah sering banget bikin turnamen Free Fire setiap minggu. Jadi setiap minggu lagi, udah bukan every month. Dan itulah gue pengen sharing banget terhadap Upoint tentunya dan juga Telkom. Yes, ternyata suara-suara tembakan baku hantam pun masih terdengar Pak, walaupun kayak pesawatnya baru pergi gitu kan. Area Master Electric menjadi destinasi untuk peperangan di early fight, di mana sudah ada teman-teman dari Siren Esports dan juga Capital, tapi sepertinya kedua belah tim hanya akan memantau aja satu sama lain sambil memastikan posisinya ya. Iya, dan karena kita lihat juga dari resource-nya masih sangat minim. Ini Siren sama Capital sebenarnya masih sama-sama lagi ada di bottom. Jadi gue penasaran gimana fight early mereka. Tapi di sisi lain ternyata ada fight juga dari NXL dan DG kali ini. Yes, ini dia tengah map sepertinya masih menjadi tempat gengsi untuk teman-teman dari DG Esports dan juga RRQ Hades, dimana udah bakal coba dijatuhkan 2 orang sekaligus. DG Esports akan coba di-revive terlebih dahulu, tapi yang terjadi adalah bakal coba langsung digaspol terus sampai akhirnya sang raja dan segar laja. Ya ampun, RRQ Hades harus puas posisi ke-12. Nah, ini dia tempat yang sebenarnya sangat legend, tempat barbar pertama kita sebelum terkenalnya Peak dan juga Clock Tower. Bakal coba di-firing aja terlebih dahulu sepertinya. Ada dua positioning yang sangat baik tapi tidak terlalu baik sepertinya karena match sekarang udah bakal langsung di end dan ditekan begitu aja Dida. Aduh dibalas juga 2 orang jatuh. Coba diloncati 3 sekarang, menyisakan 1 orang. Gris aja membuka Gris menyelamatkan kawannya, tidak ternyata karena positioning yang sangat baik. 3-1 setup dari teman-teman Island of God berhasil membuahkan hasil. Kalau kita berpindah dulu sedikit, Shipyard seperti juga udah ada suara-suara peluru yang sangat panas coba saling berjibaku, dimana depan sudah ada preman Kiba sendirian aja terpojokan ke pinggir pantai. VSS yang sangat kejam, sepertinya damage per secondnya juga udah siap mengantam seorang Kiba, tapi Kiba tidak cukup puas diri karena di belakang udah ada seorang cover yang baik, yaitu seorang Kucai. Bakal coba langsung diajar ya, walaupun Amat Amore juga bakal tumbang. Langsung 1 lawan 2 udah berhasil dapetin 1 hero, bakal menjadi yang kedua kah Frus. Nice tuan tentunya Frus masih dengan PS90 nya masih sempat untuk merevive harusnya, and that's it. Ini dia Red Bull Rebellion harus berhasil mendapatkan teman-teman dari In Your Head. Yang baru kita bahas tentang penyakit Capital tadi ternyata turun juga di posisi In Your Head ketika mereka sama-sama masuk ke rotasi keduanya di posisi
Oke, Shipper, tapi kita geser dulu nih, First Rider Alpha. Hey, Ablak, critical. what are you guys doing? Itu terlalu ini ya, terlalu jelas. Kepalanya jadi langsung Betul. headshot begitu ya. Dan ternyata masih ada Revan. Ombak. Dimana Revan sendirian, ini posisinya cukup sulit untuk Revan bakal menarik diri. Tapi masih ada cover yang bagus juga dari Jafra. Setup posisi yang ternyata malah menjadi bait untuk teman-teman dari First Rider Alpha. Udah kehilangan Ombak, masih bisa di recover dan di revive harusnya. Dimana ternyata udah datang lagi firing dari samping Jafra. Ini sangat menjadi satu distraksi firing yang sangat bagus tentunya. Tapi Revan agak sangat sulit untuk ditolong sampai akhirnya Revan harus tumbang. Bisa saja dieksekusi oleh seorang D1. Yes, dan ini dia yang menarik ya kalau kita ngomongnya tentang First Rider itu sendiri yang sebenarnya nggak terlalu banyak dinotis tapi tiba-tiba selalu ada di atas kadang-kadang kayak gitu, dan gue suka progresif mereka kali ini. Tapi oke, kita lihat dulu karena sebenarnya fightnya belum selesai dari teman-teman DG yang sangat disadvantage juga, dimana satu orang tadi udah kita lihat POV-nya harus tumbang di awal-awal. Dan sekarang Jafra ini Iya, akhirnya kayak susul. sebenarnya setup dari teman-teman DG tuh udah dipersiapkan, tapi eksekusinya sepertinya nggak cukup maksimal karena ternyata emang mechanical micro dari teman-teman Lumayan First Rider-nya kelihatan lumayan ya. kuat juga, lumayan terlihat jelas dan langsung memaksa mundur teman-teman dari DG Sport, menyisakan satu aja Abax di bawah. Mampukah sang bocil ajaib dari DG Sport menyelamatkan timnya? Karena kalau gue lihat sekarang bakal coba langsung di firing aja dengan MP5 dari seorang Ombak. Dari samping pun ada teman-teman dari First Rider loncat begitu saja, langsung tumbang DG Sport. Kalau boleh gue notice sedikit, sebenarnya First Rider, RRQ Hades sama DG itu adalah tim-tim yang emang suka banget turun di pick dari fase Liga Major kemarin ya. Ya, dan kalaupun kita nggak exactly turun di pick ya, karena sebenarnya si tadi First Rider itu turunnya di Bima Sakti Trip, tapi Betul. masih sangat Masih bersinggungan kesana. dengan pick ujung-ujungnya rotasinya akan daerah sana juga Nyariin gitu. orang yang di pick Iya ini. bener. Dan yang menarik adalah seperti yang lo bilang tadi, dimana memang mechanical-nya mereka percaya banget, mereka yang kita bisa bilang setupnya nggak terlalu baik, tapi justru ngebalikin skenario-nya begitu sangat cepat. Iya, itu kekuatan mikro ya. Iya. Di mana ternyata masih ada firing juga, gaspol no rem sepertinya atas map keras, bos. Atas map keras, bos. Like I said, this is it, EVOS Esports. Iya. Dengan eksistensinya di atas map ya kan, ke arah observatory, dari arah observatory ke bullseye, dan melihat concern tersebut, artinya mereka akan lebih mengconcern tim-tim yang bakalan masuk ke zona berikutnya, di mana depan sudah ada Wings. Seperti biasa Wings menjadi wingman yang sangat baik dari tim Siren. Dengan baretanya bakal coba dipantau dulu sambil di cover teman-temannya, dikawal untuk masuk zona berikutnya. Freya, nyaris saja. Waduh, itu Bakal udah coba diras. kiri zona, tapi bakal diras tanpa sadar. Coba langsung dijawab begitu saja. Responsibility yang sangat baik Gluolnya, tapi di sisi lain juga dua orang udah mulai bakalan langsung menghajar dengan Gluol yang ada, di mana teman-teman dari First Rider sepertinya mulai menyadari dan mulai mencoba setup posisi. Hati-hati dari Ada teman-teman third dari party ya. comeback. Awas, ada virus juga yang udah siap. Langsung diajar. Ombak sendirian, respect Gluol yang bagus banget. Coba ditembak dari sebelah kiri. Masih ada satu orang virus yang ngelos begitu saja tanpa permisi. Seorang virus menggocek-gocek teman-teman dari First Rider. Wing berhasil dapetin karma dan bakal langsung dieksekusi juga. Ombak berhasil dapetin satu karma. Wing berhasil dapetin follow. TMK harus posisi ke-6. Tapi masih ada teman-teman dari First Rider. Kali ini mampukah Siren juga meratakan First Riders Alpha? Yes, ini yang menarik juga karena First Rider benar-benar berhasil melakukan setup sebagai third partinya. Tim comeback kita tahu harus kebagi fokusnya karena ditabrak oleh dua squad sekaligus, tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Siren di sini pastinya udah nge-spot kedatangan teman-teman First Rider yang tadi hampir steal kill dan Aduh, ombaknya bakalan jatuh terkena headshot dan masih ada Erik bakal coba diparing. Justin, dua orang langsung dilelati begitu saja dan ditekan saja magazine-nya untuk nge-answer copet, dan juga satu orang lagi Ombak, dimana menyisakan dua orang saja. First Riders Alpha mampukah selamat dari genggaman Siren kali ini, karena Siren benar-benar tidak main-main. Malah turun, bakalan coba ditembak. Scooper akan bertemu dengan teman-teman dari Siren Esports, masih berdiam diri dulu diharap. Iya, itu dia, ada Wings masih di Arma L. Untungnya pembagian posisi yang cukup baik dari teman-teman dari Siren Esports akhirnya membuahkan hasil, menyisakan satu orang dari First Riders di arah atas rumah labirin. Ada satu tim lagi, King Esports will join the fight di arah rumah L, mulai bersiap. Setup posisi membuat berhasil dapetin satu dengan Gluol masaknya. Dua orang udah tumbang, bakal coba langsung diajar. Level Gluol lepas, langsung berhasil selamat, tapi Erik setengah darahnya udah hilang. Untung masih sempat untuk revive seorang Wings lebih yes, itu cepet banget karena dia decided untuk ngedapetin head on yang di arah pintu rumah letter L, tapi nggak berhenti sampai situ karena yang menarik adalah King Esports juga harus
menangis 1v1 terhadap teman-teman dari Siren kali ini Iya, Aji. coba tembak satu, jump shot pun udah berhasil membuahkan hasil dari seorang Momota yang tadinya berempat, sisa berdua aja. Oke, Betul. bakal coba masuk zona berikutnya. Di depan bakal coba di-firing terus juga ada teman-teman dari First Riders. Ingat di sisi lain ada EVOS juga berhasil dapetin satu, Aulia SR. Wings juga berhasil dapetin J, begitu saya menyisakan satu orang. Ternyata Island of God harus puas diratakan oleh EVOS Esports. Yes. Iya. EVOS dengan 8 poin eliminasi. Di sisi lain Siren yang sebenarnya baru aja 2 tukar 2, tapi ternyata tersisa Justin sebagai the last man standing. 13 poin eliminasi, unggul 5 kalau kita bandingin sama teman-teman dari EVOS. Tapi EVOS belum kehilangan satu member pun kalau nggak salah tadi. EVOS belum kehilangan satu member pun, bener aja. Mereka masih Wow. lengkap 4 orang. Ini Dapat zona. sudah tervonis nyaris 90% EVOS bakalan Iya, memenangkan mereka. Karena kalau iya. kita perhatikan juga dari segi map control, dia benar-benar bahkan mencari sisa player yang ada. Abu text the Justin menyisakan satu Shut orang down. dari First Riders. Akankah Diwan selamat? Akankah dia keluar zona? Apakah Bunuh diri paling dia lebih memilih untuk eliminate atau memberikan poin kill untuk teman-teman EVOS? Karena kalau gue lihat sekarang sudah cukup sulit juga posisinya. Nggak terlalu Masih banyak unggul kah? obstacle pilihan untuk Diwan. Sedikit lagi global udah didobelin. Bakal coba dipasang juga. Sisa globalnya nggak punya global. Keluar zona. Tiarap aja. Tidur siang dulu. Hasta la vista untuk Diwan. Karena ini ada Buya untuk EVOS Esports. Yes, congratulations EVOS dengan baliknya Sam 13 back on roster langsung menjadi Buya dengan around 9 atau 8 poin eliminasi. Tapi Wow. yang sayang juga Siren tadi setelah pecah di shutdown oleh teman-teman King Esports 2 tukar 2, tapi udah nggak bisa nge-clutch 1 versus 4-nya EVOS sih. Sugar, there's a